Prabowo Subianto mengaku telah banyak menangkap koruptor dalam waktu 2 bulan sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikannya saat berpidato di depan mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir pada 18 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia melontarkan rencana memaafkan para koruptor jika mengembalikan uang curiannya kepada negara. Sontak, wacana tersebut menuai beragam respons yang bermuara pada polemik berkepanjangan. Ada banyak kegaduhan yang mengemuka di era pemerintahan Prabowo Subianto. Berikut ini adalah 5 di antaranya. 1. Maafkan koruptor. Rencana Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor mendapat tanggapan dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurutnya, wacana tersebut tidak sejalan dengan hukum yang berlaku di Republik ini. Berdasarkan pasal 55 KUHP, seseorang dapat dipidana ketika melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, jika rencana tersebut diterapkan, itu sama dengan menghalang-halangi penegakan hukum. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menjelaskan merupakan strategi pemberantasan korupsi dengan menekankan pada pemulihan kerugian negara. Menurutnya, hal itu sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ia memaparkan, penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi harus membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya pada penghukuman kepada para pelakunya. 2. PPN 12%. Di saat para koruptor akan dimaafkan, pemerintah Prabowo Subianto bakal menambah beban hidup rakyat dengan menaikkan tarif pajak pertambahan menjadi 12%. Mulai 1 Januari 2025, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak saat membeli barang atau jasa. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, memberikan ilustrasi pemberlakuan PPN 12%. Seperti dilansir CNN Indonesia, dengan tarif sebesar itu, harga barang yang aslinya seharga 5 juta rupiah membengkak jadi 5,6 juta rupiah. Ada pajak 600 ribu rupiah yang harus ditanggung konsumen. Penerapan PPN 12% itu berlaku untuk semua barang dan jasa, kecuali kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, asuransi, pendidikan, dan lain-lain, serta buku, kitab suci, air minum, hingga rumah sederhana. Sejumlah elemen masyarakat bergerak untuk menolak kenaikan pajak tersebut. Penolakan itu di salah satunya ditujukan melalui petisi daring tajuk pemerintah segera batalkan kenaikan PPN yang sudah mencapai lebih dari 173.000 tanda tangan. Mahasiswa pun sudah bersuara menolak kenaikan PPN 12%. Bahkan, anak-anak muda penyuka budaya Korea dan Jepang turut turun ke jalan untuk menolak kenaikan pajak lantaran bakal menambah besar pengeluaran mereka. 3. Pilkada balik ke DPRD. Saat berpidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar pada 2 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan tingginya biaya dalam pilkada langsung. Puluhan triliun rupiah habis dalam 1-2 hari. Untuk itu, ia ingin mengembalikan lagi pemilihan kepala daerah ke DPRD. Menurutnya, uang yang digunakan dalam pilkada langsung bisa dimanfaatkan untuk membiayai program-program yang lebih bermanfaat. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menyebut Malaysia, Singapura, dan India yang memilih kepala daerah melalui mekanisme di DPRD. Pro kontra mengemuka terkait gagasan tersebut. Partai-partai politik pendukung Prabowo cenderung merespons positif. Namun, sejumlah kalangan menilai lain. Selain mengebiri demokrasi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak akan menutup praktik-praktik kotor dalam pilkada. Transaksi haram tetap akan terjadi, terutama di antara petinggi partai politik dan legislator. 4. Mulut Gus Miftah. Penceramah nyentrik yang diberi jatah jabatan sebagai utusan khusus Presiden, Miftah Maulana atau lebih dikenal dengan nama Gus Miftah, memantik keramahan publik setelah menghardik seorang penjual es teh dengan nada kasar. Derasnya kegeraman publik itu membuat Gus Miftah mengumumkan mundur dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. 5. Beredar pameran lukisan. Kegaduhan yang terjadi di era pemerintahan Prabowo Subianto kali ini muncul dari Galeri Nasional. Musababnya adalah institusi plat merah tersebut dituding telah memberedel atau membatalkan pameran lukisan karya Yos Suprapto. Sejumlah pihak mengecam pemberedelan tersebut. Amnesty International menilai itu sebagai bentuk dari pemerintahan otoriter dan bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Menteri Kebudayaan Fadly John menepis isu pemberedelan dalam pameran lukisan Yos Suprapto.
Menteri Kebudayaan Fadlizon buka suara terkait batalnya pameran tunggal Yos Suprapto. Ia membantah melakukan pemberedelan terhadap seniman melalui kasus tersebut. Menurutnya, tak ada pembungkaman dalam pameran tersebut, dan ia mendukung kebebasan berekspresi. Hal senada disampaikan pihak Galeri Nasional. Mereka berdalih, penundaan pameran lukisan karya Yos Suprapto itu lantaran terganjal komunikasi yang tidak baik antara kreator dan pelukisnya. Yos menjelaskan, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo, meminta 5 dari 30 lukisannya yang dinilai berhubungan dengan salah satu tokoh di Indonesia untuk diturunkan. Yos menolak permintaan tersebut dan membawa pulang semua lukisannya ke Yogyakarta.